Kisah tentang Ervan dan Afna, cinta yang tumbuh bersama mimpi. Di sebuah universitas ternama di kota Bandung, hiduplah seorang mahasiswa bernama Ervan. Usianya baru menginjak 20 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru honorer, sedangkan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Sejak kecil, Ervan dikenal sebagai anak yang cerdas. Ia memiliki ketertarikan besar pada dunia teknologi dan komputer. Meski hidup dalam keterbatasan, semangatnya untuk belajar tak pernah surut. Pada awal semester baru, sebuah mata kuliah teknologi kecerdasan buatan diperkenalkan. Dosen pengampunya adalah seorang wanita bernama Afna. Afna berusia 27 tahun. Parasnya cantik dan anggun. Cara bicaranya lembut namun tegas. Di kampus, banyak mahasiswa mengaguminya karena kecerdasan dan dedikasinya dalam mengajar. Ketika Afna pertama kali memasuki kelas, suasana mendadak hening. Namun berbeda dengan mahasiswa lain yang terpukau oleh kecantikannya, perhatian Ervan justru tertuju pada cara Afna menjelaskan materi. Ia merasa untuk pertama kalinya menemukan seseorang yang benar-benar memahami dunia teknologi seperti dirinya. Sejak hari itu, Ervan menjadi mahasiswa yang paling aktif di kelas. Ia selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan setiap kali itu terjadi, Afna tampak terkesan. Semakin lama, Afna mulai menyadari bahwa Ervan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Suatu hari setelah kelas berakhir, Afna memanggil Ervan. "Ervan, boleh sebentar ke ruang dosen?" Jantung Ervan berdegup kencang. Ia mengira telah melakukan kesalahan. Namun sesampainya di ruang dosen, Afna justru tersenyum. "Aku melihat potensimu sangat besar. Pernah terpikir membuat proyek teknologi sendiri?" Ervan menggeleng. "Saya ingin, Bu. Tapi saya tidak punya modal dan masih banyak yang harus saya pelajari." Afna menatapnya penuh keyakinan. "Modal terbesar adalah kemampuanmu. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri." Kalimat itu sederhana, namun bagi Ervan, kata-kata tersebut menjadi bahan bakar yang mengubah hidupnya. Sejak saat itu, Afna sering membimbing Ervan dalam berbagai proyek penelitian kampus. Hubungan mereka semakin dekat. Meski demikian, keduanya tetap menjaga profesionalitas. Waktu berjalan, proyek demi proyek berhasil mereka selesaikan. Mereka sering menghabiskan waktu berdiskusi hingga malam di laboratorium kampus. Di sanalah benih cinta mulai tumbuh. Bukan karena kecantikan Afna semata, melainkan karena ketulusan dan dukungannya. Di sisi lain, Afna juga mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Ervan. Ia melihat seorang pemuda yang gigih, bertanggung jawab, dan memiliki mimpi besar. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Perbedaan usia mereka, 7 tahun. Selain itu, status mereka sebagai dosen dan mahasiswa. Afna berusaha mengabaikan perasaannya. Tetapi setiap kali melihat semangat Ervan, hatinya semakin sulit berbohong. Suatu sore setelah presentasi proyek nasional yang berhasil memenangkan juara pertama, Ervan mengajak Afna berbicara. Di taman kampus yang mulai sepi, Ervan mengumpulkan keberanian. "Bu Afna." "Ya, saya ingin mengatakan sesuatu." Afna menatapnya. "Apa?" Ervan menarik napas panjang. "Saya menyukai ibu." Afna terdiam. Angin sore berhembus perlahan.
Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Aku tahu, jawab Afna pelan. Ervan terkejut, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Mengapa? Karena kamu masih mahasiswa. Aku dosenmu. Hati Ervan terasa hancur. Namun Afna melanjutkan. Buktikan dulu mimpimu. Jadilah pria yang bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Kalimat itu menjadi tantangan sekaligus harapan. Tahun terakhir kuliah menjadi masa yang berat bagi Ervan. Ayahnya jatuh sakit. Kondisi ekonomi keluarga semakin sulit. Ia bahkan hampir berhenti kuliah. Namun Afna tidak tinggal diam. Diam-diam ia membantu mencarikan beasiswa tambahan. Ia juga merekomendasikan Ervan ke berbagai proyek teknologi berbayar. Suatu malam, Ervan berkata, "Kalau bukan karena ibu, mungkin saya sudah menyerah." Afna tersenyum. "Aku hanya mengingatkanmu bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Perkataan itu membuat Ervan kembali bangkit. Hari kelulusan akhirnya tiba. Ervan dinobatkan sebagai lulusan terbaik universitas. Saat namanya dipanggil, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan meriah. Di antara ratusan orang yang hadir, matanya hanya mencari satu sosok. Afna. Mereka saling bertukar senyum. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi batas antara dosen dan mahasiswa. Malam itu, Ervan menemui Afna. "Kini saya sudah lulus." Afna tersenyum. "Iya. Sekarang, bolehkah saya mengejar hati Anda?" Wajah Afna memerah. Untuk pertama kalinya, ia menjawab dengan jujur. "Aku akan menunggumu." Setelah lulus, Ervan mendirikan startup teknologi kecil. Awalnya hanya terdiri dari 3 orang. Mereka bekerja di sebuah ruangan kontrakan sempit. Banyak investor menolak ide mereka. Banyak proposal yang tidak pernah mendapat jawaban. Beberapa rekannya bahkan memilih keluar. Namun setiap kali Ervan hampir menyerah, Afna selalu hadir. "Jangan berhenti. Kamu sudah terlalu jauh untuk kembali. Kegagalan hanyalah pelajaran." Dukungan Afna menjadi kekuatan terbesar dalam hidupnya. Ketika bisnis mulai berkembang, muncul berbagai tantangan. Salah satunya adalah komentar orang-orang. Banyak yang mempermasalahkan usia mereka. Ada yang mengatakan Afna terlalu tua. Ada pula yang menuduh hubungan mereka tidak pantas. Namun Afna selalu tersenyum, dan Ervan selalu menggenggam tangannya. "Biarkan mereka bicara. Aku mencintaimu, bukan usia yang tertera di kartu identitasmu." Mata Afna berkaca-kaca mendengar itu. 5 tahun berlalu. Startup kecil yang dahulu dianggap mustahil kini berkembang menjadi perusahaan teknologi nasional. Produk buatan Ervan digunakan jutaan orang. Namanya mulai dikenal. Undangan konferensi internasional berdatangan. Media menyebutnya sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses di Indonesia. Namun di tengah semua pencapaian itu, Ervan tidak pernah melupakan satu orang. Afna. Wanita yang selalu berdiri di belakangnya saat semua orang meragukannya. Pada suatu malam istimewa, Ervan mengundang Afna ke aula kampus tempat mereka pertama kali bertemu. Ruangan itu telah dihias dengan indah. Foto-foto perjalanan mereka terpajang di setiap sudut. Saat Afna masuk, air matanya langsung menetes. Di tengah ruangan, Ervan berdiri membawa sebuah cincin. "Afna." Suara Ervan bergetar. "Dulu aku hanyalah mahasiswa yang memiliki mimpi besar.
Dan kamu adalah orang pertama yang percaya bahwa aku bisa mewujudkannya. Ketika dunia meragukanku, kamu mendukungku. Ketika aku gagal, kamu menguatkanku. Ketika aku hampir menyerah, kamu mengingatkanku untuk terus berjalan. Ervan berlutut. Apakah kamu bersedia menjadi pendamping hidupku selamanya? Afna menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Ya, aku bersedia." Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Keluarga, sahabat, dan rekan kerja hadir memberikan doa. Banyak orang yang dulu meragukan hubungan mereka kini justru kagum melihat keteguhan cinta keduanya. Di atas pelaminan, Ervan menggenggam tangan Afna erat. Ia sadar bahwa semua keberhasilannya tidak hanya dibangun oleh kerja keras, tetapi juga oleh cinta dan dukungan dari seseorang yang tidak pernah meninggalkannya. Bertahun-tahun kemudian, Ervan dan Afna hidup bahagia. Perusahaan Ervan semakin berkembang, sementara Afna tetap mengajar karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Mereka mendirikan sebuah program beasiswa teknologi untuk mahasiswa kurang mampu. Mereka ingin membantu generasi muda yang memiliki mimpi besar seperti Ervan dahulu. Suatu sore, mereka duduk bersama menikmati senja. Afna tersenyum. "Ingat saat pertama kali kita bertemu?" Ervan tertawa kecil. "Tentu. Kalau waktu itu aku tidak masuk kelasmu, mungkin aku tetap sukses." Afna tersenyum. "Benarkah?" Ervan menatapnya penuh cinta. "Mungkin aku sukses dalam pekerjaan, tapi belum tentu sukses menemukan kebahagiaan." Afna menyandarkan kepalanya di bahu Ervan. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, dan di bawah langit senja yang indah itu, mereka menyadari satu hal, bahwa cinta sejati bukan tentang usia, bukan tentang status, bukan tentang siapa yang lebih dulu berhasil, melainkan tentang dua orang yang saling percaya, saling mendukung, dan tetap memilih satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan. Karena terkadang, kesuksesan terbesar dalam hidup bukanlah menjadi orang paling kaya atau paling terkenal, melainkan memiliki seseorang yang selalu percaya pada mimpimu, bahkan ketika dunia belum melihatnya. Cerita pun selesai. Dukung channel ini untuk mendengarkan cerita cinta lainnya di Kamar Cerita. Sampai jumpa.